Pemirsa, bicara soal lingkungan, kami ingin mengajak Anda berkenalan dengan seorang bapak bernama Suratimin. Bisa dikatakan ia adalah pahlawan lingkungan karena seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk melestarikan hutan di wilayahnya. Berkat kerja kerasnya, kandungan oksigen hutan Semoyo meningkat dan ia meraih penghargaan Kalpataru. Suratimin, pria berusia 60 tahun warga Dusun Salak, Desa Semoyo, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini tidak berbeda dengan warga pedesaan kebanyakan, di mana hari-harinya diisi dengan berladang. Namun siapa sangka bapak dua anak ini merupakan peraih anugerah Kalpataru tahun 2013 atas jasanya melakukan konservasi dan melestarikan hutan rakyat di wilayahnya. Upayanya melakukan konservasi dan pelestarian hutan berawal dari keprihatinannya akan rusaknya hutan di wilayah desanya puluhan tahun silam. Sejak itu dirinya tergerak untuk melakukan konservasi di wilayah hutan rakyat, pekarangan warga, tegalan hingga sawah seluas total 576 hektar. Pada tahun 2003 bersama warga setempat, Suratimin membentuk Desa Kawasan Konservasi Semoyo atau DKKS. Desa kawasan konservasi dikelola dengan penataan hutan rakyat dengan melestarikan sumber-sumber mata air. Hal ini menjadi media pembelajaran dan laboratorium alam komunitas dalam melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal. Itu kan hutan khususnya di Semoyo itu kan masih jarang, tetapi kan besar gitu loh. Nah, setelah ada rintisan ini dan program didukung oleh program pemerintah itu masyarakat itu aktif untuk menanam gitu. Aktif untuk menanam sampai bisa menggeser alih fungsi lahan. Jadi yang dulunya lahan pertanian pangan sekarang alih fungsi hutan rakyat yang terdiri dari hutan tanaman keras maupun tanaman buah-buahan. Selain melakukan upaya nyata melestarikan hutan, Suratimin juga mendirikan sebuah radio komunitas sahabat tani bernama Radeka FM yang hingga kini menjadi media komunikasi antar petani hutan. Hal inilah yang membuatnya dianugerahi Kalpataru pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, banyak hambatan yang dihadapi Suratimin dalam upaya kelestarian alam. Masyarakat itu ketika dia menanam kayu itu belum sampai pada waktu panen yang ideal. Waktu panen yang ideal itu adalah cukup umur, kualitas kayunya juga cukup bagus, itu belum sampai ke sana. Nah, karena apa? Karena tingginya tebang butuh. Nah, tebang butuh itu dikarenakan apa? Karena kebutuhan. Upayanya melestarikan hutan bahkan kini sudah bisa dirasakan, di mana kandungan oksigen atau karbon yang dihasilkan dari hutan Semoyo Patuk meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, hutan Semoyo menghasilkan 32 ton oksigen per hektar. Jumlah tersebut naik menjadi 34 ton per hektar setahun kemudian dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Suratimin kini mulai mengembangkan produksi barang dan mebel dari bahan kayu, sehingga para petani hutan dapat menjual kayu dalam bentuk setengah jadi ataupun bahan jadi. Hal ini untuk meningkatkan nilai jual kayu dibandingkan menjualnya dalam bentuk kayu gelondongan keluar daerah. Suratimin meyakini hutan yang lestari bisa menjadi sumber perekonomian bagi petani hutan dan sumber kehidupan bagi umat manusia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.